saya kok jadi curiga, jangan-jangan ini memang ada kaitannya gitu. Kenapa para buzzer-buzzer tiba-tiba menyerang Ahok? Ya kan? Kenapa tiba-tiba Bahlil membela Pertamina? Ya kan? Wah, blending itu nggak apa-apa gitu, asal sesuai katanya. Jadi ini kan semakin mencurigakan gitu ya. Selamat malam semuanya. Kasus korupsi Pertamina yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung, di mana salah satu modusnya adalah mengoplos Pertalite untuk bisa menjadi Pertamax. Ini benar-benar adalah sebuah kasus yang sangat-sangat memalukan, bikin marah dan sangat memuakkan. Apalagi kerugian negaranya ternyata mencapai hampir 1.000 triliun rupiah. Iya, kalian nggak salah dengar kok. Hampir 1.000 triliun. Kalau kemarin ada berita bahwa kerugian negaranya mencapai 193 triliun, itu ternyata hanya hitungan dalam kurun waktu 1 tahun. Itu hanya kerugian setahun gitu. Sementara ini sudah beroperasi hampir 5 tahun. Mereka ngoplos Pertalite ini. Jadi secara total itu mencapai kerugian negaranya hampir 1.000 triliun rupiah. Dan ini belum dihitung dari sisi kerugian masyarakat atau pengguna Pertamax yang selama ini membeli Pertamax, entah itu mobil atau motor masyarakat. Itu pasti jutaan orang terdampak. Dan selama ini mereka nggak ngerasa gitu ya, nggak tahu gitu. Tiba-tiba sering servis aja gitu. Jadi ini adalah sebuah kasus yang sangat-sangat memalukan, dan saking memalukannya itu buzzer-buzzer Mulyono yang biasanya atraktif komentar di kolom komentar itu kemarin nggak ada, sepi, senyap gitu ya. Padahal biasanya apapun isunya, apapun materinya, buzzer-buzzer Mulyono ini selalu komentar Harun Masiku gitu kan. Selalu tuh. Ini kemarin ketika muncul isu korupsi Pertamina, ini nggak ada. Nggak ada yang berani komentar gitu. Padahal kalaupun saya cuma posting lagi makan atau lagi jalan-jalan, itu tetap aja mereka komentar Harun Masiku. Kemarin nggak ada nih. Mungkin saking malunya gitu, karena kasus ini benar-benar terjadi di rezim Jokowi. Dan ini juga sama lah seperti soal kasus judi online yang juga terjadi marak sekali, dilindungi di eranya Jokowi, dan kemudian juga pagar laut yang juga dilindungi oleh rezim Jokowi waktu itu, dan baru terungkap hari ini setelah terjadi pergantian presiden atau pergantian rezim. Ya kurang lebih sama lah seperti kasus Pertalite yang dioplos menjadi Pertamax ini gitu ya, aman di rezim Jokowi dan kemudian sekarang diungkap. Dan setelah para buzzer-buzzer itu nampaknya cukup malu dan tidak berani komentar, semalam ini saya baru lihat nih, mulai muncul gerakan-gerakan gitu ya, bahwa kasus korupsi Pertamina ini coba diarahkan kepada Ahok. Ya karena Ahok kan komisaris Pertamina. Ya begitulah para buzzer gitu ya. Ya memang Ahok adalah mantan komisaris utama Pertamina, tapi yang sedang bermasalah ini kan Pertamina Patraniaga, bukan Pertamina Pusat. Gitu kan. Iya memang ini adalah anak perusahaan, tapi juga harus dilihat posisi Ahok itu hanya sebatas komisaris utama, tidak punya kewenangan untuk mengatur-ngatur seperti dalam kasus korupsi atau pengoplosan Pertalite menjadi Pertamax. Nggak bisa komisaris begitu. Gitu. Tapi dari sini saya jadi curiga gitu. Wong sehari sebelumnya mereka nggak ada yang berani komentar kok. Tiba-tiba muncul banyak sekali arahan gitu ya. Muncul banyak sekali komentar untuk menyerang Ahok. Ini ada apa? Mencurigakan ini. Kok tiba-tiba ada arahan untuk menyerang Ahok gitu. Setelah saya coba renungkan, saya coba analisa gitu ya, kayaknya ini ada upaya-upaya untuk menutupi sesuatu, untuk mengelabuhi supaya kita mengklarifikasi, supaya Ahok ikut berbicara dalam kasus ini. Karena setelah Ahok berbicara dan kemudian kita fokus mengklarifikasi, maka permasalahan aslinya itu jadi tertutupi. Apalagi ini nampaknya sangat serius sekali operasi untuk menyerang Ahok ini. Karena kemarin bahkan sudah ada beberapa wartawan yang bertanya kepada Kejaksaan Agung terkait kemungkinan untuk memanggil Ahok, dan pihak Kejaksaan Agung menjawab, ya siapapun akan dipanggil yang terlibat dalam kasus ini. Dan kemudian muncullah berita-berita kemungkinan Ahok dipanggil. Begini jawaban Kejaksaan Agung. Padahal itu pertanyaan wartawan. Nah, ini biasanya dalam politik bisa disebut sebagai opsus atau operasi khusus. Jadi kalau sampai wartawan sudah bisa menanyakan dan memancing atau kemudian membuat judul-judul yang provokatif dan menyerang Ahok seperti ini, itu biasanya biayanya sangat-sangat mahal sekali, dan itulah operasi khusus politik. Ya, masalah korupsi di Pertamina hampir mencapai 1.000 triliun rupiah. Akhirnya terbongkar juga. Nah, teman-teman, tetapi ada nama Ahok yang kerap muncul di media, karena jelas kita tahu beliau pernah menjabat sebagai komisaris utama PT Pertamina Persero. Tapi ada orang-orang yang menyerang Ahok. Ya, jadi pandangan publik tertuju pada Ahok terus masalah kasus ini.
Tetapi yang saya lihat dari Ahok adalah beliau ingin sekali membantu mengungkap, membongkar secara terang benderang kasus-kasus tindak pidana korupsi yang ada di Pertamina, dan juga mungkin ada bukti-bukti data-data yang beliau pegang mengenai betapa bobroknya, ya, ingin membongkar kejahatan-kejahatan yang ada di BUMN kita, ya. Tentu teman-teman, kalau kita melihat bahwa Ahok tahun 2020 ya, kalau nggak salah 2020 atau 2021, pernah juga ingin melaporkan ini ke KPK, ya, tetapi ada yang menghalangi lah, kurang lebih seperti itu, yang mengatakan ya Ahok bikin gaduh, pecat aja, gitu dia, ya. Tapi oke lah, saya nggak terlalu jauh panjang lebar ke sana. Mungkin teman-teman dan pemirsa semua telah mendengarkan apa yang disampaikan pada cuplikan video sebelumnya, tentu yang disampaikan oleh saudara Ali Kurahman terkait persoalan saat ini. Dan saya akan masuk pada segmen penilaian, pendapat, pemikiran teman-teman kita yang ada di komentar pada video ini. Saya akan bacakan kepada pemirsa, kepada Anda secara seksama dan dalam tempo yang singkat-singkatnya. Wah, udah kayak bapak proklamator aja, ya. Nah, kekayaan Malaysia hanya dari minyak bisa kaya negaranya dan bangsanya, guys. Nah, ini nih, di Malaysia ya, kekayaannya hanya dari minyak. Bisa kaya banget Malaysia. Indonesia, minyak ada, batu bara ada, apalagi macam-macam. Sumber kekayaan alamnya macam-macam. Tapi tetap kere Indonesia. Tetap negara berkembang, ya. Kapan Indonesia jadi negara maju? Saya nggak tahu lah, ya. Ini sistem yang rusak atau apa sebetulnya, ya. Bisa negara sekaya ini tapi ya negaranya kayak gimana gitu, ya. Kacau memang, ya. Nah, saya lihat di Paijo. Saya sebagai masyarakat pengguna Pertamax sejak dari dulu sangat merasa kecewa dan dirugikan oleh Pertamina. Maka dari itu saya minta kepada pemerintah agar menurunkan harga Pertamax sama dengan harga Pertalite sebagai bentuk kebijakan kepada rakyat, kepada masyarakat yang merasa telah ditipu dan dirugikan bertahun-tahun oleh Pertamina sebagai perusahaan milik pemerintah. 5 tahun loh, ya. Berbagai ilmu lah kayaknya ini, ilmu oplos-oplosan ini, ya, oplos mengoplos dan sebagainya. Luar biasa, ya. Luar biasa otaknya itu untuk mengambil keuntungan pribadi, gitu, ya. Cara apapun dilakukan, mau dosa mau jahat terserah, gitu, ya. Yang penting gua kaya. Mungkin seperti itu yang ada di pikiran mereka. Mungkin aja, atau mungkin ada yang menyuruh, kita nggak tahu juga, gitu, ya. Barangkali ada, gitu, ya. Karena uang sebanyak itu kan kita curiga juga nih, kok besar banget di 9 orang, hampir 1000 triliun bagi 9 berapa 100 triliun, gitu, ya. Ini habis sampai mati kali-kali gak bakal habis, ya. Mungkin anak turun temurun mungkin belum habis tuh, makan tidur aja di rumah tanpa kerja, cuman penuhin kulkas aja tuh, tinggal pergi ke pasar belanja dan sebagainya, mungkin gak bakal habis 7 turunan kali, ya. 110 triliun lah, ya, kurang lebih lah, ya, per orangnya, ya. Mau mati uangnya, mau ngapain coba, banyak banget itu, ya. Jadi kita curiga jangan-jangan ada juga nih yang terlibat, yaitu yang nanti akan segera dibongkar. Itu tadi maksud Pak Ahok mau bongkar, mau ikut dalam membantu Kejaksaan Agung dalam mengungkap ini, gitu, ya. Ada yang nyerang, ada yang nyindir, kan agak lain, kan. Rakyat sekarang sudah pinter-pinter, gak akan terpengaruh dengan buzzer-buzzer bayaran masyarakat. Sudah tahu yang salah adalah salah. Ahok tidak memihak korupsi, cuma dia waktu jadi komisaris. Sekarang dibuka di era Pak Prabowo, malah menasehati Pak Prabowo. Para pembenci nuduh Pak Ahok, malah Pak Ahok buka suara dan jujur bakal buka semua bobrok manusia yang korup. Good job Pak Ahok. Nah, ada juga yang mengatakan nih, ya, Ahok ini pahlawan kesiangan lah, pahlawan kemalaman, pahlawan kepagian dan sebagainya. Kenapa dari dulu Ahok gak bernyanyi? Kenapa sekarang baru bernyanyi? Anak muda ataupun orang tua, gitu, ya, bapak-bapak, ibu-ibu, gitu, ya. Kalau saya pribadi, gitu, ya, saya nggak terlalu mempersoalkan itu. Mau pagi kayak apa namanya, pahlawan, ya, pahlawan kebahagiaan kayak pahlawan kesiangan kayak pahlawan kemalaman, pahlawan kesetengah malaman,
Saya tanya kepada rakyat Indonesia nih yang nonton, pada pemirsa, emang Anda pikirkan itu? Nanti terus di komentar ya. Tapi dari pikiran saya dulu nih, saya sampaikan kepada pemirsa. Kalau pikiran saya, bila ada seseorang yang ingin membongkar kejahatan, emang kita harus mikirin kenapa nggak dari dulu? Kenapa baru sekarang? Kenapa jadi pahlawan kesiangan? No. Kita ingin bongkar tuntas secara terbuka, terang benderang, agar rakyat tahu terkait kejahatan-kejahatan yang terjadi selama ini yang memang belum terungkap dan sekarang baru terungkap. Ada yang bilang kenapa Ahok belum gak bernyanyi. Dulu tahun 2020 tadi saya sudah sebutkan, dan mungkin ada yang menghalangi, katanya Ahok buat gaduh, pecat aja dan sebagainya. Nah mungkin Pak Ahok dengan lantangnya berbicara pada kasus ini gitu ya, kan banyak tuh di media tuh, Ahok keras banget, kalau saya jadi dirut saya pecat, saya penjarakan semua gitu katanya, dan seterusnya macam-macam lah. Dan dia memang mengatakan ya, kalau kejaksaan manggil saya siap membantu katanya. Artinya mungkin Pak Ahok ada pegang data atau pegang bukti atau mungkin rekaman atau apapun itu yang memang sudah dipersiapkan sejak lama. Tapi mungkin beliau menunggu momentum yang tepat, momen yang tepat. Nah inilah yang mungkin yang tepat bagi seorang Ahok untuk membongkar, membantu Kejaksaan Agung atau lembaga-lembaga terkait hal korupsi ini, atau mungkin KPK ataupun siapapun itu, dalam mengungkap kasus yang sebetulnya. Dan bahkan mungkin barangkali masih banyak kasus-kasus kejahatan lainnya yang ada di dalam Pertamina. Karena kan kita nggak tahu. Ahok mau bongkar, ada yang komplain. Nah kita curiga pada yang komplain ini gitu ya. Kita bertanya-tanya, ini kenapa komplain ya? Kenapa panas ya? Apa jangan-jangan? Nah kan jadi ada pertanyaan itu. Atau jangan-jangan apa nih? Jangan-jangan membela koruptor, ya kan? Kan kita kan bertanya-tanya. Masa seseorang mau bongkar kejahatan ada yang nyerang gitu ya? Istilah katanya ada yang nggak suka gitu ya. Memang kita awam terkait memang masalah hukum, kita awam, masalah politik kita awam, masalah pasal dan sebagainya, ya KUHP dan seterusnya, memang kita awam. Tapi kita punya logika berpikir teman-teman. Logika sederhananya, kalau ada seseorang yang ingin mengungkap kejahatan, harusnya kita dukung, kita support, kita dorong, bahkan kalau boleh kita bantu kalau kita punya wawasan yang tinggi. Mungkin seperti itu ya dari saya. Mungkin Anda punya pendapat lain, boleh silakan sampaikan di video ini. Dan sekali lagi saya minta maaf kalau bila memang terlalu keras ya, terlalu lantang menyampaikan hal ini. Kalau saya mendengarkan kata korupsi memang saya agak jengkel teman-teman. Apalagi kalau ada orang yang ingin bongkar, ada yang berusaha semacam menyerang yang ingin membongkar, itu saya agak risih juga dengarnya ya. Dan kita sebagai anak muda, sebagai penerus bangsa Indonesia gitu ya, kita pengen korupsi ini dituntaskan sampai ke akar-akarnya gitu ya. Dan saya tidak bermaksud memprovokasi dalam video ini, tapi saya ingin juga berbagi pikiran saya terkait hal ini. Itu saja mungkin. Sekali lagi terima kasih saya ucapkan, salam inspirasi, salam NKRI, Haringan.